Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil jalan saja, dapat kita. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira udah ada yang gabung Pak, udah saya share ke grup Pak. Ya, saya Ya, besar. ya Pak. Baik, kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan meningkat Kesmas Inti Kesmas ini adalah salah satu bagian dari mata kuliah binatang KIP dan kali ini kita akan membahas salah satu materinya. Salah satu institusi sekolah ya, sakit ini yang di puskesmas lembaga pendidikan kesehatan kesehatan ya. Di hari ini kita akan bahas pendidikan di klinik edukasi sampai klinik bisa sampai dan mungkin di puskesmas. Jadi klinik edukasi adalah fasilitas yang tidak medis kepada pasien pasien maka dia bisa patient to patient pendidikan pasien dan kepada umum bisa saja keluarga pasien. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pemahaman tentang kesehatan dan baik kesehatan. Kita garis bawahi tujuannya adalah meningkatkan pemahaman tentang kesehatan dan pertama adalah kedua kita tahu bahwa kita akan tahu mau dan mampu di klinik edukasi ini para pasien tidak harus diberikan diperlukan tapi juga diberikan penjelasan yang mereka sedang alami. Hasil lah sehingga mereka tahu tempat apa yang sedang mereka alami termasuk di dalamnya kondisi mereka ketika mereka fisik upaya atau strategi pencegahan yang harus dilakukan. Itu informasi besar mereka dengan cara yang bisa mudah dipahami oleh pasien dengan cara melalui kelompok ya, kalau dia kelompok juga bisa melalui orang
konseling ya. Bisa Lagi Pak, maaf lambat. saja bentuknya ya, agar mereka mudah memahami terkait dengan patient education, pendidikan pada pasien, baik secara langsung ya maupun menggunakan media pendidikan pasien. Juga menggunakan media online, bisa TikTok ya, bisa agar mereka bisa diri informasi yang berbeda yang tadinya ya, selain memberikan layanan kepada pasien, kita juga dapat menjadi pusat pelatihan. Mereka bisa mempraktikkan pengetahuan mereka terkait dengan bisa saja dilakukan oleh ya terawat musik yang terawat atau untuk dokter yang berkomunitas bisa dilakukan agar mereka bisa memberikan pendidikan pada pasien dan masyarakat ini tadi mereka dan keterampilan mereka bisa melakukan itu bisa mengatakan ya, kita harus ada tensi yang harus teknis dan baik kepada pasien mereka juga di komunitas mereka bisa mengalami keterampilan Suaranya tidak jelas, Pak. kendala suara. Putus-putus, Pak. Iya, ya mohon maaf ini suaranya ya. Siapa? Siapa? Integrasikan pendidikan kesehatan ke dalam layanan medis. Jadi bahwa pendidikan kesehatan bisa dilakukan di klinik edukasi ini dilakukan oleh dari kemudian klinik edukasi berharap memberdayakan individu ya. Individu yang kita berikan informasi dan mereka membuat perilakunya supaya mereka lebih aktif untuk menjaga, memelihara, meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Itu yang paling penting adalah bagaimana mereka mengubah dari tahu, mau, dan mampu untuk mengubah perilaku yang diharapkan ya, dalam perilaku menjadi perilaku yang pertama ini baik yang terkait dengan penyakit dia tidak menolak dulu ada penyakit tapi pencegahan itu sangat penting bagi penyakit. Kemudian pendidikan kesehatan di klinik edukasi adalah sebuah mereka akan mengembangkan layanan kesehatan dengan upaya edukasi. Jadi ada dua pendekatan bahwa pendidikan di klinik edukasi ini ya biasanya adalah ranahnya itu banyak pasien, tapi juga bisa dibuat program-program kita menunda untuk menghadiri pencegahan intervensi. Saya bilang masyarakat ini di ruang puskesmas misalnya bisa saja yang seorang radikal
kesehatan bisa melakukan itu, dan bisa juga mengajak yang lain seperti itu untuk melakukan kesehatan dengan pasien ini. Ini tidak mesti kita sendiri, tetapi juga kita ajak pihak lain untuk melakukan penyelidikan pada masyarakat. Misalnya ada pasien yang menderita tensi misalnya, dan pada waktu yang sama kita informasikan melalui IG misalnya, kita sampaikan ke masyarakat terkait dengan penyakit tensi, boleh hubungi jadwal sampai hari apa. Artinya bahwa pendidikan kesehatan itu tidak hanya pada pasien saja, tetapi juga kita bisa meningkatkan. Kemudian tujuannya adalah untuk meningkatkan dorong ya, terjadinya perubahan tetap melihara dirinya agar sehat. Dan risiko yang menyebabkan kita menderita. Kemudian di klinik edukasi, para pasien tidak hanya meminta perawatan medis, ya, tadi pasien, tetapi juga informasi yang relevan dengan kondisi kesehatan dan apa yang harus dilakukan dalam upaya misalnya tadi kalau sudah sekunder misalnya, maka bisa kita lakukan asupan natrium pada makanan yang mengandung protein tinggi, lemak, dan banyak pada asupan bisa dilakukan. Kemudian melakukan aktivitas fisik selain itu bisa dilakukan untuk meningkatkan dan mereka supaya sehat. Hal ini mencakup penjelasan tentang penyakit, dan pada kondisi tertentu misalnya mereka terkait dengan kecil, maka bisa saja pada skala primer, sedang, dan tersier. Dan ya, menurut sampai yang ya yang sangat inisiatif yang tidak diketahui. Kemudian latihan fisik di jalan kaki, itu. Kemudian strategi pencegahan tadi terkait olahraga, fisik, stres, ini bisa dilakukan kesehatan pasien. Kemudian klinik edukasi juga ada pusat pelatihan tadi untuk kampus profesional kesehatan masyarakat dan mahasiswa kedokteran. Ini bisa dibuat untuk perawatannya bisa untuk mendapatkan pemahaman. Kemudian ketika kesehatan di klinik edukasi, diharapkan pasien dan masyarakat dapat kesehatan mereka sendiri dan juga terjadinya. Sekarang kita lihat tadi di luar rumah sakit, kalau di pendidikan kesehatan kan kita bagi menjadi dua. Ada pendidikan kesehatan di luar rumah sakit dan ada yang di dalam. Di luar rumah sakit ini kita bisa menggunakan media-media massa, pameran kampanye ini yang melakukan pendidikan kesehatan di luar rumah sakit. Tapi di dalam rumah sakit ini kita fokus saja pada klinik edukasi. Klinik edukasi ini kita bisa menggunakan media. Itu medianya memang agak jadul ya, media slide, video.
bisa saja nanti ada yang di TikTok itu kan ada komal. Nah, komal itu bisa dijadikan sebagai pertanyaan komunikasi. Keluarnya gitu ya, bisa juga melakukan. Kemudian melakukan konseling per orang. Terkait dengan yang fokus ini adalah identifikasi umumnya adalah pasien, patient education. Tidak skill training ya, nanti yang supaya tidak pendidikan di klinik ini ya kalau kita lihat kan sebenarnya belum banyak dikembangkan terutama terkait dengan makanan-makanan ya juga ini unsur kan misalnya makan ganti karbohidrat apa saja proteinnya ya proteinnya daging merah sebenarnya protein tapi nanti kalau misalnya mereka bisa kemudian mulai tumbuh misalnya pada penyakit DM kemudian asma rheumatoid arthritis karena itu kan mulai tumbuh baik di MP1 yang kedua ini ya satu dan dari dokter ya bisa saja sebetulnya pengelolaan perilaku kesehatannya itu lebih lebih tetap ketimbang yang DM. Tapi di kedua ini sebenarnya sebelum dia setiap orang sebenarnya berpotensi perilaku tidak. Kemudian misalnya pada asma tubuh asam paparan-paparan risiko. Kemudian waktu lebih banyak bisa dimanfaatkan ya. Karena dalam pendidikan kesehatan itu waktunya tidak memang panjang. Dan kalau kita saja dalam satu orang misalnya setelah layanan kontrol jalan ya, kemudian kita berikan tapi bisa kita gantian ya, dengan yang lain kalau dia kan khusus pemberian pelayanan saja kalau dia jumlahnya banyak sama satu kejadian tidak kita satukan satu tempat satu waktu ya. Kemudian dapat dikembangkan menuju klinik general ya. Check up untuk perilaku kan ada dua ya yang seharusnya bisa kita lakukan. Ada yang disebut dengan medical check up dan ada yang disebut dengan check up yaitu check up kalau medical check up kita kan sudah biasa ya tapi yang jarang kita lakukan adalah behavioral check up di check up perilaku ya, perilaku yang berisiko terhadap kesehatan atau kita kenal dengan risk appraisal yaitu memberikan penilaian faktor risiko ya, terhadap perilaku kesehatan seseorang yang bisa menimbulkan masalah kesehatan. Misalnya sekarang kita lihat anak sekarang kan susah tidur, insomnia ya. Ya karena tadi main HP bermalam-malam kan sampai tidak kan sebenarnya faktor resikonya bermain HP boleh main HP cuma harus di faktor resiko HP itu ya supaya memberikan insomnia maka harus dikelola sampai ke rehabilitasi perilaku tadi. Kemudian dapat dikembangkan tadi di klinik edukasi. Jadi tidak hanya terkait dengan misalnya jenazah cakap ini kan 6 bulan sekali ya, seharusnya idealnya. Nah, yang tidak hanya itu, tetapi juga kita bisa melakukan behavioral check up atau bisa melakukan kemudian bentuk kegiatan
di pelayanan diagnostik perilaku. Jadi diagnostik perilaku yang mungkin berisiko, perilaku yang berisiko terhadap kesehatan. Misalnya misalnya pada perokok ini juga sangat. Mohon maaf ini hampir habis, saya kasih dulu ya. Jadi bentuknya tadi ada kegiatannya, layanan diagnosis perilaku, kemudian layanan treatment pendidikan. Ya, kalau misalnya tadi perilaku, maka yang harus kita intervensi adalah pengetahuan sikap dan praktiknya, kan gitu ya. Jadi kalau dia terkait perilaku, maka kita bisa lakukan pendidikan kesehatan. Kemudian pendidikannya bisa langsung, ya, langsung itu melalui konseling, verifikasi perilaku, value clarification, dan skill training. Ini yang terkait dengan pendidikan secara langsung. Kemudian bisa melalui media tadi, ya, media interaktif, misalnya sekarang ini kan yang gratisan ada YouTube kan, ya, yang live maupun yang tunda, ya. Kemudian bisa melalui video, ya, telepon, bisa konsultasi perorangan, misalnya kalau lihat seperti hello dokter, kan? Nah, itu adalah salah satu media dalam pendidikan kesehatan. Ya. Ini bisa juga kita lakukan terkait dengan upaya. Kalau dokter lebih kuratif, ya kan, kuratif namanya, kita ya lebih kepada. Kemudian pendidikan di klinik kesehatan, contoh ini, ya, ini yang zaman dahulu ya, yang dahulu via telepon ya. Jadi sekarang ini kan sudah canggih, ya. Edukasi sasarannya bisa individu tadi, kalau bisa juga individu ini bisa pada personal counseling, ya. Bisa pada pasien, patient education. Tapi kita ini kan jarang orang yang secara individual untuk melakukan kesehatan, ya. Itu berbeda dengan di negara maju, ya. Di negara maju itu misalnya mereka tinggi badannya, menentukan beratnya, kemudian mereka asupannya apa yang harus dikonsumsi. Kalau di negara maju ini kan dia langsing-langsing, ya. Dari kita. Kemudian pelaksanaan bisa pada patient educator dan pada pasien yang menguasai masalah klinis, ya. Terus sebab itu bagi dokter dia ditambahkan tentang pendidikan pada pasien, patient education, cara berkomunikasi, juga bisa itu bisa tersampaikan. Kemudian bisa juga health educator atau promotor kesehatan, ya, untuk pendidikan kesehatan, ya. Dan ditambah dengan media, ya. Jadi media bisa dikembangkan, terutama ada penggunaan, ya, slide menarik itu kan supaya bisa dipahami, dipelajari. Namun tentu siapa saja yang termasuk dalam kategori. Ya, yang pertama adalah klinikus dengan training hak educator. Klinikus, ya, bisa saja dari dokter yang dilatih dan hak educator, ya. Kemudian hak educator yang PKIP, kemudian ditambah dengan pemahaman klinik. Biasanya di pemahaman klinik. Sebab itu kedua hal ini harus ada. Bagi klinikus, mereka punya kemampuan hak educator. Kemudian bagi hak educator, dia harus memiliki pemahaman klinik. Ini yang
kemudian bisa saja dibuat misalnya tiap hari Jumat ya, buatkan program terkait dengan kesehatan umum. Setiap hari bisa juga pendidikan kesehatan pasien. Misalnya setelah rawat jalan diperiksa diarahkan pada upaya pencegahan di edukasi. Silakan mungkin ada yang mau didiskusikan Pak Ibu. Izin Pak. Ya. Selamat pagi Pak dan Mas Gatot. Begini Pak, Pagi, dari Kak Mora. ya maaf nih Pak, kalau dari awal tadi mungkin saya tidak memperhatikan. Cuman yang saya tangkap di sini klinik yang dimaksud sasaran dari untuk pendidikan klinik edukasi ini klinik yang di luar misalnya rumah sakit atau apa gitu. Kasarnya mungkin praktek gitu ya Pak. Tuh, ya. Klinik Praktek edukasi itu sebenarnya praktek kah? bagian dari PKRMS, pendidikan kesehatan di rumah sakit. Oke, baik. Nah, PKRMS bisa juga di Ponkes itu ya. Peran yang dimainkan itu lebih pada oh ya, baik, baik. Baik, karena tadi saya berpikiran begini Pak, pendidikan pada klinik edukasi ini mungkin saya salah tangkap. Karena pada prakteknya seringkali ini kalau yang di klinik-klinik misalnya harusnya kan memberikan pemahaman kepada pelanggan dari klinik atau praktik tersebut. Nah, cuman pada faktanya seringkali yang didapatkan itu bukan promosi, bukan edukasi yang untuk membuat si pelanggan itu mengetahui tentang situasi misalnya penyakit yang dirasakannya, tetapi mohon maaf lagi dalam tanda kutip lebih kepada promosi untuk si pasiennya datang kembali, lebih kepada komersilnya. Itu yang banyak faktanya terjadi di kehidupan hari-hari lah Pak, gitu. Itu yang saya tangkap. Kalau ini tadi misalnya edukasi pendidikan di klinik, misalnya klinik ke praktek-praktek itu. Jadi sebenarnya mungkin dalam tanda kutip lagi nih, belum maksimal pendidikan edukasi itu dilakukan di klinik-klinik yang ada di tempat mungkin di tempat kita ini, gitu Pak. Itu bagaimana Pak? ya, terima Terima kasih. kasih. Memang tadi yang dilakukan itu umumnya adalah biasanya dokter itu lebih pada pengobatan kuratif. Ini lebih pada kuratif. Mereka menganggap bahwa itu bukan tugas mereka. Jadi yang penting bagi mereka sakit berobat kan begitu ya. Iya. Kita selesaikan. Tapi di klinik edukasi, misalnya setelah dia sakit, dia khusus dokter, ini kan gitu ya, baik hasil NISA kan gitu, kemudian hasil cek fisik kan gitu ya, pemeriksaan fisik maupun hasil laboratorium kan gitu mengumpulkan ya. Ada rujukan Setelah itu ke baru depannya. diarahkan di treatment diberikan obat dan gitu. Setelah diberikan obat sebaiknya diarahkan pada tadi di klinik edukasi ya, dan apa yang harus dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit supaya dia cepat sembuhkan gitu pemulihannya. Jadi pemulihannya ini tidak sekedar obat yang dikonsumsi ya, begitu, tapi juga ada perilaku yang bisa meningkatkan kesehatan, bisa asupan vitamin ini dari stres. Misalnya pada penderita hipertensi itu kan pengalaman biasanya orang hipertensi yang disebabkan oleh stres itu kasih obat apa saja dia tidak akan berdampak. Nah, tetapi ketika kita berikan, kalau ada masalah, pola masalahnya itu bisa turun. Ini pengalaman saya. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Sebenarnya kalau dia terus berobat kan ya kan ginjalnya kan gitu ya, tidak asupan obat kimia tadi. Tapi kalau kita melakukan agar dia bisa membuat faktor risiko yang menyebabkan dia
memang ya ini kan kita eh, ada ya katakanlah versus ya. Ya sering kan ya, kita dalam rangka supaya merasa masyarakat sehat sementara ya kalau enggak yang di klinik itu kalau enggak ada pasien gimana kan gitu ya. Gitu ya. Tapi harapan kita adalah bagaimana kita meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pendidikan kesehatan sehat, kemudian upaya perilaku yang diharapkan agar faktor risiko yang menyebabkan itu dapat kalau kita lihat di lapangan ya mungkin karena mereka menganggap itu adalah bukan si mereka ditambah lagi memang mereka tidak pernah belajar kayak kan itu yang menjadi itu Bu ya. Ya karena mereka menyiapkan oleh sebab itu kita ajak bersama-sama ini untuk sama-sama di samping melakukan proaktif ya, tapi juga ya kan bisa di dilebatkan secara bersama-sama. Jadi sebenarnya kesehatan ini kan bukan tanggung jawab siapa-siapa, tapi tanggung jawab kita bersama. Gitu ya. Oke, tahu semuanya dan masyarakat secara juga tuh. Silakan, mungkin ada yang lain bagus sekali dengan diskusi hari ini. Silakan, agar ada yang didiskusikan dan tukar Terima kasih Pak. Dengan materi ini menambah pemahaman kami lah, terutama terkait dengan edukasi individu ya Pak, edukasi individu pada pasien lah melalui klinik pendidikan di klinik edukasi ya Pak. Tetapi saya kira permasalahannya juga kurang lebih pasti ada Pak. Seperti salah satunya adalah kita harus berulang-ulang ini Pak. Karena kan pasien-pasien juga berbeda-beda tipikalnya. Kemudian dengan tingkat pendidikan yang tidak merata, menyebabkan kadang-kala mungkin teknik yang dipakai di klinik edukasi ini perlu dengan berbagai macam inovasi saya kira Pak. Untuk kami yang di Puskesmas Tikong, terutama untuk yang klinik-klinik itu diarahkan ke perbagian Pak. Jadi di gizi ada klinik gizi, di sanitasi ada klinik sanitasi. Demikian juga nanti kalau berkaitan dengan penyakit di podi umum juga dokter langsung melaksanakan edukasi. Ya, Pak. Tapi tidak serta-merta teknik ini bisa merubah kemauan atau pengetahuan masyarakat, Pak. Sebagai satu contoh, kalau kita kaitkan dengan hipertensi saja, larangan merokok saja, Pak, itu kita kaitkan dengan hipertensi. Sampai saat ini sepertinya memang masih sangat susah untuk merubah itu. Apakah mungkin ada sesuatu yang bisa dipaksakan agar mungkin tidak sekedar larangan kita atau sosialisasi kita ke masyarakat itu seperti numpang lewat saja gitu Pak. Salah satu contoh emang merokok lah nih yang memang terkait erat dengan banyak penyakit Pak. Izin Pak, mudah-mudahan ada pencerahan. ya terima kasih bagus sekali. Ini merokok itu kan masalah klasik. Klasik dan terus ada karena mereka menganggap bahwa rokok ini belum merupakan ancaman kesehatan bagi mereka. Ya. Ini yang menjadi masalah. Mereka menganggap bahwa rokok itu bukan salah. Buktinya ada yang panjang umur, itu kan sering yang mereka lihat kan gitu ya. Tapi risikonya dia kan 10 tahun setelah itu. Dan saya pernah berdialog dengan rokok. Gitu. Jadi saya dulu tetap bau badannya bau rokok. Gitu. Berapa lama? Terus saya sudah lama, badan saya sehat terus. Dan di jadi, setelah saya sampaikan, pasti dia buktinya saya nggak pernah sakit, saya nggak. Kemudian dia bangga bahwa dia tidak pernah sakit. Kemudian setelah itu saya pernah naik bis.
apa, kemudian pas pada saat itu ada orang yang merokok, kemudian sampai ketika dia operasi jantung itu dibawa ke rumah sakit di jantung, kemudian dia sendiri yang menjelaskan itu betapa bahayanya rokok bagi kesehatan. Dia yang menderita itu ketika operasi ini Pak ada yang bolong, ya. Kemudian dia menjelaskan kepada orang yang lagi merokok, sedang merokok itu, dia menjelaskan Pak saya fisiknya bahwa saya ini adalah merokok berat. Nah, saya ketika dioperasi di rumah sakit maka saya sulit untuk sembuh. Ini buktinya Pak. Langsung orang itu yang bisa tadi itu langsung berhenti. Oleh sebab itu strategi kita bisa saja kumpulkan orang terkait dengan materi, misalnya materi tentang intervensi, tapi nanti bahaya rokok bagi kesehatan kan gitu. Kita datangkan orang yang pernah merokok dengan menderita. Nah ini strategi dalam melakukan. Nanti dia akan menjelaskan bahaya rokok apa yang diderita. Memang merokok ini kan enak untuk seseorang, apalagi kan rokok pasif itu kan 5 kali berisiko ketimbang rokok aktif. Ya Pak. Itu harus kita jelaskan bahwa risiko misalnya ayah yang merokok dengan ibu dan balita kan begitu, itu sangat berisiko bagi ya, risiko, apalagi pada wanita hamil ini sangat berisiko. Ini harus kita jelaskan. Lalu tadi ya orang-orang yang pernah menderita kita. Kalau kita jelaskan begini, tentu mereka tidak yakin, tidak percaya. Nanti kalau misalnya kita datangkan, kita undangkan begitu ya, korban ya dari rokok itu, maka perlu ada strategi pendidikan kesehatan yang bisa kita lakukan. Jadi tidak hanya sekedar kalau kita orang kesehatan menjelaskan ya kita pasti tidak yakin atau sulit untuk yakin. Ya. Tapi ketika pasien itu yang menjelaskannya, maka ya, kan mudah. Ini misalnya di kelas umum ya kesehatan, misalnya kita undang hari ini ada materi itu kan. Silakan Bapak Ibu kita buka di IG kan, misalnya Puskesmas Kritiko memberikan pendidikan kesehatan untuk penyakit ini, hari jam tanggal kan gitu ya, nah, di ruang ini silakan masyarakat Bogor akhirnya nanti baru kita lakukan itu yang diumumkan. Misalnya tentang penyakit jantung, nanti dokter terjadi jantung kan kemudian nanti datangkan nanti salah satu orang merokok kemudian berisiko penyakit. Kita jelaskan ada nikotin, ada sianida, yang semuanya racun gitu kan, ya, yang dikonsumsi masuk ke dalam tubuh kita kan begitu, yang berinteraksi dengan darah kan begitu ya, ibar asap kan, yang mengandung karbon kan gitu. Kita jelaskan tentu saja mereka sulit untuk itu karena itu tidak kelihatan gitu. Jadi ketika kelihatannya 10 tahun kemudian kita melihat dampak dari ini yang bisa saya share. Ya Pak. Kemudian memang tadi terkait dengan identifikasi ini bisa saja dilakukan tadi di rumah sakit di PKRS, puskesmas itu di proses sudah identifikasi kan proses itu bisa keluar bisa ke dalam ya. Misalnya proses ini bagian satu ya. Jadi harapannya adalah supaya pasien itu tidak datang berulang-ulang. Gitu. Kalau mereka sudah kita edukasi, mereka paham, mereka mau, mereka mampu untuk melakukan, jadi mereka kan ya sakitnya tidak setiap minggu datang ke puskesmas. Dan mereka mengubah perilaku. Jika mereka mengubah perilaku, maka mereka akan ya terhindar. Itu harapan. Jadi biaya ini pernah dijelaskan oleh Sekda Sintak bicara tentang kondisi di Vietnam. Di Vietnam itu seminggu itu hanya 4 pasien saja yang datang ke puskesmas. Sisanya itu mereka melakukan pendidikan kesehatan itu di luar di masyarakat. Jadi
Jadi masyarakatnya itu seminggu hanya 4 orang, 3 orang gitu, yang datang. Ini lebih banyak di karena masyarakat di Vietnam itu sudah terjadi perubahan perilaku. Berbeda dengan kita kan gitu ya. Kalau itu obat ya, kan anggap ya, yang susah gitu ya. Ada upaya perubahan perilaku agar mereka tidak semakin sedikit orang yang datang hanya untuk konsultasi kesehatan, dan tentu saja meningkatkan derajat kesehatan. Nah, mungkin ini apa yang di klinik edukasi ini tadi di rumah sakit ada di PPKM, bisa juga ya untuk praktek swasta ya terkait dengan, tapi biasanya sulit ya. Nah, berbeda di luar negeri ya. Klinik edukasi itu banyak dikunjungi di negara-negara yang mereka berkonsultasi tentang misalnya kalau lansia asupan yang harus mereka konsumsi kan gitu ya. Misalnya kan spesies kayak seperti serat akan kurangi ini kan bisa dilakukan sebenarnya. Jadi harapannya adalah kita melakukan ini mungkin saja. Nah, kan mungkin ada yang di diskusi dengan itu. Terima kasih Pak Gatot tadi bagus sekali. Silakan ada lagi pengalaman lapangan mungkin kita mau diskusi Bu Agatha. Jadi kan kasus merokok sudah ya. Iya, terkait perubahan perilaku. Misalnya tadi bisa saja ditulis kawasan dilarang merokok. Ini kan sebenarnya perubahan perilaku ya di tempat publik. Kemudian bisa saja masuk ke puskesmas itu menggunakan masker. Karena di situ himbauan itu kan banyak orang yang datang itu dengan berbagai masalah kesehatan kan gitu ya. Dan mereka datang masuk ke puskesmas dengan latar belakang masalah kesehatan yang berbeda-beda. Tentu saja yang kondisi fisiknya tidak baik, mereka bisa saja tertular kan gitu ya. Kalau ada di antara itu ya yang itu perlu tetap lakukan cuci tangan. Tadi COVID sudah tidak ada. Tapi tujuannya adalah untuk mengubah perilaku, perilaku kesehatan ya, misalnya sabunnya ada masyarakat. Izin Pak, saya kira ini berkaitan juga dengan COVID Pak. Ya. Kemarin saat COVID-19 ada perilaku yang dipaksakan oleh pemerintah dan buktinya rata-rata kita bisa Pak. Ya. Salah satunya ayo pakai masker, rajin cuci tangan, kemudian hindari berkerumun misalnya seperti itu ya. Tetapi dalam waktu yang nggak terlalu lama, jadi kurang lebih hanya sekitar 2 tahunan, hampir perilaku itu melekat ke masyarakat. Ya, ya. Tetapi saat ini begitu COVID sudah tidak ada, sudah mengendor kembali itu Pak. Jadi maksud kami mungkin strategi-strategi seperti ini kita kaitkan dengan upaya edukasi yang lain seperti rokok dan lain sebagainya. Mungkin perlu itulah strategi atau inovasi kalau bisa gitu Pak. Atau pemaksaan dari pemerintah saya kira Pak. Tadi kalau kita sebenarnya di Pemda masing-masing kan ada mungkin aturan terkait dengan kawasan tanpa asap rokok ya. Betul Pak, betul. Mungkin ada. Cuma persoalannya kan ketaatan kita ini meskipun aturannya ada, apalagi contoh yang para pejabat publik itu mencontohkan yang tidak bagaimana yang tidak diharapkan. Ini juga menjadi masalah. Sebenarnya umumnya biasanya yang banyak merokok ini kan dokter ya. Siapa? Ya, harapan kita mereka seperti tobat. Cuma alasan mereka kan sering beralasan ya kalau Anda kan pasien, kalau saya kan dokter merokok. Kalau dokter merokok ada obatnya, saya bisa mengobati diri saya sendiri kan begitu ya. Begitu bahasanya. Kalau Anda kan bukan dokter,
Jadi nggak usah merokok kan begitu ya. Kalau saya Ya, Pak. ada obatnya, saya bisa mengobati diri saya sendiri, ya, kan begitu. Nah, itu biasanya ya bahasa-bahasa yang disampaikan. Tapi sebenarnya tetap kita lakukan, ya bisa menggunakan tadi kalau misalnya kita bisa dilakukan, bisa menggunakan poster, bisa menggunakan iPad, ya. Dan pendekatan keagamaan juga. Jadi misalnya kalau ada acara apa gitu ya, ya kita nggak usah memberikan rokok. Tradisi di masyarakat itu kan kalau kita ada acara selamatan kita disajikan rokok ya. Itu, Betul, Pak. nah itu kita ubah. Ya, saya biasanya saya ubah buat tipan harus rokok. Seperti saya dibilang pelit kan gitu ya. Tapi kan kita tujuannya adalah mendidik ya. Saya tidak sediakan. Ya ada faktor energinya ya. Atau mungkin sehingga orang itu ya kan ada yang mau didiskusikan lagi? Berarti mungkin begini Pak ya, eh, dalam klinik edukasi ini mungkin secara langsung apa pesan yang disampaikan tuh bahwa edukatornya itu sendiri secara masif memberikan edukasi, mungkin itu dengan harapan kedepannya kan bahwa kunjungan dari pasien yang sakit itu berkurang, kan itu Ya. harapan secara umum Pak ya. Jadi jangan sampai dia berkunjung berulang-ulang dengan sakit yang sama kan begitu. Ya. Jadi misal kalau dia ya misalnya dia katakan Atau mempertajam mungkin Pak Iya, ya, mempertajam dari apa edukasi yang disampaikan. iya, betul. Kalau PDM yang kedua, kalau misalnya mereka tidak mengubah perilaku mereka, ini kan akan berlaku ini risikonya. Tapi kalau kita berikan edukasi, mereka bisa mengelola dirinya bahwa DM itu adalah mother of disease, ibunya penyakit. Mereka berusaha untuk meningkatkan pola perilaku tadi. Tai Chi, posa, stres, ya mereka kan bisa baik kan. Tapi kalau misalnya kita berikan obat-obat terus, tapi perilakunya tidak berubah, itu juga kan menjadi risiko. Maka oleh sebab itu perlu adanya general check up dan behavioral check up. Ya check up ya kesehatan, ya, medicalnya, tapi juga yang itu adalah behavioral check up, yaitu check up perilaku yang berisiko. Karena ketika kita misalnya terus-menerus, ya kalau perilaku kita tidak berubah, perilaku kesehatan tidak berubah, ini banyak hal yang saya pengalaman ketika seseorang menderita tadi DM. Kalau misalnya kan umumnya yang super truk ini kan, yang DM kan, saya lihat kan pertama dia kurang istirahat kan, bawa truk malam kan. Kemudian perilaku yang kedua itu terkait dengan asupannya. Jadi kalau mereka itu ketika malam itu jadi promosi cutting day F150 kan minum bermalaman sementara glukosannya sangat tinggi kan begitu ya, supaya untuk menghindari ngantuk gitu. Nah sebaiknya itu kita ubah. Kalau ketika mereka ngantuk sebaiknya banyak konsumsi air putih kan begitu ya, supaya nanti kecil kemudian nanti lagi supaya untuk menghindari ngantuk kan gitu. Tapi kalau mereka minum cutting day asupannya itu glukosanya sangat tinggi, energinya tinggi, sehingga bisa menimbulkan tadi kedua. Ini yang banyak terjadi. Sementara mereka aktivitas fisiknya kurang, pembakaran dalam tubuh mereka, sehingga sumber energi yang tadi ya, jadi berat bagi pankreas sumber energi asupan menjadi sumber energi. Ini yang terjadi. Bisa kita edukasi ya lebih banyak di gitu ya, daripada si ini salah satu edukasi bagi yang berisiko.
Ini sebenarnya kan banyak bisa dilakukan terkait dengan pendidikan kesehatan. Terutama tadi ada banyak juga bidang jantung ya. Tadi katakan jantung silent killer ya. Betul, Pak. Silent killer. Pembunuh senyap kata Malaysia, Pak. Tanpa ada tanda-tanda kan gitu. Apalagi ya angina pectoris itu kan gitu ya. Pectoris tanpa ada gejala. Biasanya yang ketika usia di atas 40 ini sebenarnya usia yang berisiko gitu. Ya karena darah mental gitu ya. Dan aktivitas fisik tidak boleh melebihi kemampuan. Kan banyak kan yang meninggal ketika main badminton gitu ya. Betul, Pak. Kemudian meninggal ketika lari. Dia mengatakan bahwa yang salah itu olahraganya, bukan yang salah olahraganya, tapi cara olahraga yang salah. Misalnya kita ini kan punya batas kemampuan karena usia. Jadi ketika usia bertambah, maka darah sudah menangkal, jantung sudah lemah, kita sesuai dengan kemampuan. Akan diberikan waktu, olahraganya juga jadi sampai. Ini akan durasinya sampai kan perlu pentingnya dia sementara apa asupannya kita kembalikan aktivitas fisiknya tinggi kan kita ya kan mungkin ada yang mau didiskusikan ya kebetulan kami kemarin reuni Pak halal bihalal dosen-dosen kesehatan masyarakat se-Indonesia. Wis. Pakai Zoom nggak, Pak? Ya pakai Zoom. Jadi jarang itu kami seru lah, Pak ya. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Asosiasi institusi kesehatan. Ya kan mungkin ada yang mau didiskusikan. Pak, materi yang kemarin belum di-share ya, Pak? Kendalanya WA saya itu susah mau dibuka. Saya email, saya kirim. Ya. Ya, Pak. Sekalian dengan yang hari ini ya, Pak. Izin. Habis ini kita UTS ya. Saya kan waktu, ya, Pak, UTS. Yang kemarin mungkin ada yang sudah mengerjakan, ada yang Pak bisa nggak saya ulang lagi Pak? Ya nanti. Saya belum sempat kerja, Pak. Berarti UTS yang ini hari ini nanti boleh sampai malam-malam nanti Pak ya? Ya ini sampai 3 hari Bu. Oh 3 ya. hari, Bu. Jadi bisa saja waktu kapan-kapan saja. Jadi nggak buru-buru ya Pak. Kasihan khawatirnya kan ada kebutuhan lain kalau misalnya. Ya Pak, maklumlah. Maklumlah. Mohon maaf juga Pak kalau nilainya masih di bawah kita yang diharapkan. Kan materinya sesuai materi. Dan soalnya yang ini ketiga SKS dari materinya soalnya itu 60. Dan tinggal milih-milih saja, langsung ada nilainya kan ada puasan tersendiri. Ya Pak. Ada yang disebutkan mungkin ketika melakukan pendidikan kesehatan. Ya memang kadang-kadang ya, apalagi orang dekat ini susah yakinkan. Ya, anak istri, orang dekat, keponakan, ya, saudara itu agak susah kita untuk melakukan pendidikan kesehatan. Jadi ini orang-orang dekat ini kendala kecuali kalau misalnya orang-orang dekat itu harus dengan orang yang orang luar kita. Kalau dengan kita, ya mereka tidak yakin. Nah, saya butuh di jadi dia menjelaskan bahwa sulit Pak menjelaskan keponakan saya terkait dengan pendidikan kesehatan. Misalnya personal hygiene, kesehatan perorangan. Kita sampaikan, ternyata sulit untuk disampaikan. Ya karena saya pernah pribadi, jadi sulit untuk menyampaikan. Jadi
Itu yang sulit kita sampaikan. Padahal ya ketika dokter menyampaikan ya hampir sama kan begitu ya. Ketika dia ini maka yang diolah dari risiko. Tapi ketika dokter menyampaikan kepada keponakannya, jadi keponakan cek menolak. Jadi tidak percaya. Saya ini dokter. Dia menyebut keponakannya. Tidak yakin apa yang disampaikan oleh dokter ini. Nah, ini kan sebab itu kalau ada kerabat kita, keluarga kita, ya, biasanya ya, alangkah baiknya melakukan keputusan ya, orang tua dan juga kita, gitu ya. Kalau kita melakukan keputusan keluarga kita, ya sulit untuk diterima. Dan pengalaman begitu ya, Bapak Ibu ya. Betul, Pak. Apa yang kita sampaikan itu ya benar. Dan kita sudah tahu sebenarnya ada yang diskusikan misalnya ya nanti enaknya untuk ini saja lah ya. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Untuk agak ya pastinya ya kita semua ya. Jadi